yang berbahagia. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Seorang khatib selalu berwasiat kepada kita semua, menyampaikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan para Allah, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat-ayat yang memerintahkan kita semua kaum muslimin untuk berpuasa diawali seruan kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian berproses dalam ketakwaan kepada Allah. La'allakum tattaqun, yaitu agar kalian memperoleh ketakwaan, artinya bersiap-siap diri untuk menghadapi hari yang sangat besar, hari yang sangat panjang, yauman tsaqilah, hari yang sangat berat, di mana kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di kehidupan dunia ini, sehingga menjadikan seorang hamba man arafa nafsah faqad arafa rabbah, seorang hamba yang ia mengetahui hakikat dirinya siapa dan dari mana ia diciptakan, maka ia akan mengetahui siapa Tuhannya. Ketika seseorang tidak mengetahui hakikat dirinya sendiri, sehingga amatlah pantas terkadang ia berbuat durhaka kepada yang menciptakannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, berproses menuju takwa kepada Allah itulah ayat yang sering kita baca, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu di bulan Ramadan ini kita memuasakan perut kita yang tadinya diperbolehkan makan dan minum, memuasakan penglihatan kita agar kita matanya tidak jelalatan, matanya sementara kita tundukkan untuk melihat hal-hal yang diperbolehkan. Telinga kita gunakan untuk mendengar misalnya Al-Quran atau mendengar hal-hal yang positif, yang baik, dan seterusnya anggota tubuh kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah karena ini bulan yang mulia. Ketika Allah datangkan bulan yang mulia, kemudian kita tidak menjadi manusia-manusia yang mulia, maka butuh bulan manakah yang akan kita cari? Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, itulah tujuan daripada puasa. Tujuan daripada puasa adalah mempersiapkan hati agar kita lebih bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mengapa ma'asyiral muslimin kita harus mempersiapkan hati agar kita lebih bertakwa kepada Allah? Karena hanya takwa saja yang akan mengantarkan kita kepada darajatul ihsan. Setiap manusia ia memiliki derajat masing-masing. Ada yang berislam, derajatnya hanya al-Islam. Ada hanya iman. Derajat yang lebih tinggi daripada itu adalah derajat al-ihsan. Orang yang ihsan adalah orang yang ia anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau merasakan akan begitu dekatnya kehadiran Allah, sehingga ketika panjenengan sholat yunaji rabbah, seakan-akan panjenengan sedang bercakap-cakap kepada Allah. Bagaimana tidak ketika seorang hamba sedang tunduk khusyuk bersimpuh di hadapan Allah, menundukkan wajah anggota tubuh yang termulia, kita tundukkan, kita sujudkan di hadapan Allah. Bagaimana mungkin ia tidak bermunajat kepada Allah, sedang berbincang-bincang kepada Allah, sedangkan apa kata Nabi SAW, inna fi sholati la syughla, di dalam sholat itu ada kesibukan yang dimana ia harus mengingat Allah secara khusyuk. Sidang jamaah Jumat
fa ilam takun tarahu, ketika engkau tidak merasa begitu dekat atas kehadiran Allah, fa innahu yaraka, Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, bukankah Allah zat yang telah menciptakan kita, Allah zat yang telah membentuk kita, wa huwal latiful khabir, bukankah Allah yang telah menciptakan kita, dialah zat yang maha tahu tentang keadaan diri kita. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan para Allah, ketika seseorang berpuasanya ia merasa diawasi oleh Allah, dia berusaha mempersiapkan hatinya agar lebih bertakwa kepada Allah, implementasinya ibadahnya semakin khusyuk, di dalam bermuamalah tutur katanya semakin jujur, akhlaknya pun semakin ia perbaiki, karena ia selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah ini zat yang maha melihat dirinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya wa indahu mafatihul ghaibi, di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib ini kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah menjelaskan di antara kunci-kunci yang gaib, kami mengetahui apa yang ada di dasar lautan dan apa yang ada di daratan. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, ajibnya tidaklah satu daun yang jatuh di permukaan bumi ini Allah mengetahuinya. Bagaimana dengan keadaan manusia? Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketika manusia telah Allah ciptakan sebaik-baik rupa, sebaik-baik wujud, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui detailnya gerak-gerik manusia. Tidaklah satu ucapan kita ucapkan Allah mengetahuinya. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan para Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan kondisi manusia sekarang? Derajat ihsan akan muncul ketika seseorang berusaha ia berproses bertakwa kepada Allah. Di antara kaum muslimin di bulan Ramadan ini, ia terkadang dia sudah diberikan beban mengenal taklif, diberikan beban untuk menunaikan syariat ini. Dia sudah balik, akan tetapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka sidang jamaah Jumat berarti dia tidak merasa diawasi oleh Allah, berarti ihsannya kurang. Mungkin ia hanya derajat Islam. Ketika seseorang ihsannya kuat, merasa diawasi oleh Allah betul-betul, ia rasakan akan kehadiran Allah Jalla Jalaluhu. Ia lihat dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga hatinya pun ketika ia berpuasa semakin ikhlas. Sehingga ketika ia berpuasa, dia betul-betul memuasakan anggota tubuhnya dari berbagai perbuatan maksiat. Dan begitu pun ketika kelak nanti ia di surga, ia akan melihat an-nadratu ila wajhil karim, melihat kenikmatan tertinggi. Puncak dari kenikmatan surga adalah kita dapat melihat siapa yang menciptakan kita, wujud Allah Jalla Jalaluhu, yang itu merupakan puncak kenikmatan tertinggi, melebihi kenikmatan maknawi, kenikmatan makan dan minum, melebihi kenikmatan yang ada di surga. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan para Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah Jalla Jalaluhu ketika mewajibkan puasa, kemudian puasa itu bertujuan untuk proses agar hati ini dipersiapkan menuju ketakwaan kepada Allah. Allah memberikan pahala yang sangat besar, ajrul shaim, pahala bagi orang yang berpuasa. Lihatlah nanti ketika di padang mahsyar, semua orang pada kehausan. Di padang mahsyar semua orang dikumpulkan, kemudian yunadi munadin, akan diseru, wahai orang-orang yang dahulunya di dunia sering berpuasa, ia menahan dahaga, ia menahan hausnya, menahan rasa laparnya karena Allah, ia akan diseru dan ia akan dikumpulkan untuk menikmati hidangan yang sudah Allah persiapkan bagi orang-orang yang menahan lapar karena Allah.
Kemudian Rasulullah SAW pernah suatu ketika orang yang soleh sedang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membawakan jamuan makanan, Rasulullah membawakan minuman dari surga. Maka ditanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah makanan dan minuman ini? Ini untuk orang-orang yang dahulunya di dunia menahan lapar. Ini untuk orang-orang yang dahulunya di dunia menahan dahaga, yaitu orang-orang yang berpuasa. Sehingga nanti puncaknya pahala bagi orang yang berpuasa adalah disediakan babul royan, pintu ar-royan. Royan maknanya adalah orang yang ar-royan, yaitu orang yang puas ketika masuk dalam pintu surga ini. Orang yang betul-betul Allah kenyangkan, Allah hilangkan dari sifat dahaganya selama ia hidup di dunia berpuasa menahan haus di atas terik sinar matahari yang sangat panas. Allah masukkan orang ini ke dalam pintu surga ar-royan. Itu pintu khusus yang Allah sediakan kenikmatannya bagi orang-orang yang berpuasa. Orang yang meminum dan memakannya, ia tidak akan merasakan kelaparan kehausan selama-lamanya. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dari segi medis puasa pun mencegah dari berbagai macam penyakit. Sumu tasihu, berpuasalah engkau akan sehat. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah, sabarlah kita semua dalam menjalankan perintah Allah, dan itulah lebih mudah ketimbang kita nanti bersabar di atas penderitaan merasakan siksaan api neraka. Lebih mudah mana ketika kula panjenengan berusaha bersabar sebentar di kehidupan dunia ini untuk berpuasa selama 13 jam, dan seseorang ketika berpuasa atau menahan lapar dan haus selama 13 jam itu tidak akan pernah membahayakan kesehatannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup khutbah kali ini dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Uridat 'alayya mafatihud dunya wa kunuzil ardi faradatuha." Aku pernah ditawar atau aku pernah ditawari oleh Allah Jalla Jalaluhu mafatihud dunya, kunci-kunci perbendaharaan dunia. Ketika Nabi SAW ingin kaya, itulah sangat mudah. Dan wa kunuzil ardi, dan harta-harta yang tersimpan, faradatuha, akan tetapi aku menolaknya. Aku menolak tawaran dari Allah Jalla Jalaluhu. Semua apa yang ada di dunia ini aku tolak. Mengapa? Apa kata Nabi? Wa kuntu ajuan yauman wa kuntu asba'u yauman, aku menginginkan di mana satu hari aku dalam keadaan lapar dan di hari berikutnya aku dalam keadaan kenyang. Ketika aku dalam keadaan kenyang, fa ahmadillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat kepadaku. Akan tetapi ketika aku dalam keadaan lapar, wa atadarru ilaihi, aku bersimpuh, mengadu, berdoa, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan nikmat terbesar. Lihatlah di bulan Ramadan, musim ketaatan, musim kebaikan, di mana seseorang ketika selesai sahur pasti ia pergi ke masjid, sholatnya ia jaga. Itulah yang dinamakan mawasimul khair. Dan ketika seseorang dalam keadaan perutnya kosong, sangat mudahlah ia untuk beribadah kepada Allah. Terasa zikir, terasa membaca Al-Quran, terasa berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, itu mudah. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita semua jadikan hari-hari di mana kita puasa sama dengan hari-hari yang kita tidak puasa. Janganlah kau jadikan hari Ramadan sama dengan hari-hari selain di bulan Ramadan. Ketika kita jadikan sama bulan Ramadan dengan
Bulan-bulan yang lain apa kata Nabi? Wa man lam yada' qaula zura wal amalu bihinna wal jahla falaysa lillahi hajatun an ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Inilah kondisi seseorang puasa yang mana puasanya derajat yang paling ringan, ahwal musaimin. Orang yang paling berpuasa derajatnya yang paling rendah adalah ketika ia hanya menahan lapar dan minum, ia tidak meninggalkan perkataan dusta atau beramal dengannya, ia tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, perbuatan kebodohan. Orang yang seperti ini falaisa lillahi hajatun, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang kami muliakan karena Allah, di mana puasanya dikehendaki oleh Allah adalah ketika kula panjenengan berpuasa. Di sana ketika kita berpuasa betul-betul mewujudkan ketakwaan kita. Ketika kita berpuasa pagi harinya kita tetap beribadah kepada Allah sesuai dengan makom panjenengan bekerja dengan ikhlas dan tulus. Ketika panjenengan diberikan kesempatan untuk ibadah, bukalah Al-Quran, karena ibadah yang paling utama di bulan Ramadan siangnya dengan panjenengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak membaca Al-Quran. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan di bulan-bulan Ramadan ini. Bulan-bulan yang sudah mendekati garis finish, Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kesabaran. Jangan sampai kita menoleh kanan dan kiri sehingga hal tersebut yang akan merusak puasa ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi